mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Dan kami mengucap syukur bahwa bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih setiap kami. Biar setiap kami hamba-hambamu tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, tapi kami sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami berdoa pada sore malam hari ini, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, supaya mata kami dapat melihat, telinga kami dapat mendengar, hati kami dapat menangkap, dan pikiran kami memahami apa yang Roh Kudus mau katakan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Rindu kami adalah satu Tuhan, supaya kami menjadi sama seperti Engkau. Kami berdoa Roh Kudus-Mu yang mentransformasi, mengubahkan setiap kami. Jadikan setiap kami orang percaya yang dewasa, sebab Engkau menetapkan setiap kami bukan hanya bertahan, tapi hidupnya kami hidupi. Satu kesempatan yang Tuhan percayakan, kami hidup berkemenangan. Kami menyatakan siapa Engkau di dalam kami dan melalui kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu lewat kehidupan setiap kami. Bapa, kami percaya setiap kali firman-Mu diberitakan, maka firman-Mu melepaskan yang terbelenggu, membangkitkan yang terpuruk, memulihkan, menyembuhkan yang terluka, memberikan kepada kami pengharapan yang baru, supaya langkah-langkah kami ditetapkan oleh Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kau menetapkan setiap kami untuk menjadi terang, dan terang tidak bisa disembunyikan. Kota yang terletak di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu gereja Tuhan yang berkemenangan, gereja yang bersinar, gereja yang bercahaya, dan bentuk kami Tuhan, supaya apa yang Yesus bisa lakukan, itu juga kami bisa lakukan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan setiap kami, Engkau setia untuk menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sungguh-sungguh apa yang belum pernah kami lihat dengan mata kami, yang belum pernah kami dengar dengan telinga kami, yang belum pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan Kau kerjakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencana rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, permuliakan nama-Mu, dan kami percaya firman yang kami dengar pada malam hari ini mentransformasi kehidupan kami. Biar langkah-langkah kami tidak akan sama seperti kami datang ke tempat ini, tapi kami pulang membawa bekal yang baru, kami pulang membawa api yang baru. Dan kami percaya sungguh-sungguh Tuhan, jika Allah ada bersama dengan kami, tidak ada yang dapat menghentikan langkah kami. Jika Allah bersama dengan kami, tidak ada yang dapat bertahan melawan kami. Terima kasih ya Bapa, Roh-Mu yang besar ada di dalam setiap kami. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat malam dan shalom saudara. Sungguh sukacita besar saya boleh melayani kembali tempat ini untuk persekutuan doa birawat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara, dan saya berdoa firman yang saudara dengar sungguh-sungguh menjadi bekal buat setiap kehidupan saudara. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Yohanes pasal ke-21. Saya akan memulai dari ayat ke-15 dan selanjutnya. Dan malam hari ini saya membagikan kepada saudara bagaimana menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berkemenangan di tengah-tengah tantangan zaman. Saudara harus sadar dan pahami bahwa yang dicari oleh Tuhan bukan hanya massa, tapi yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang menjadi seperti Dia. Amen. Saudara, Tuhan Yesus tidak tergila-gila dengan orang yang mengikuti Dia. Saudara bisa diberkati, Anda bisa dikaruniai, Anda bisa ditolong, diperdekakan oleh Tuhan, tapi tetap masuk neraka. Saya ulang, Anda bisa disembuhkan, Anda bisa ditolong, Anda bisa diperdekakan, Anda bisa terima mujizat, bahkan Anda bisa dikaruniai, tapi Anda tetap akan berujung dan berakhir di dalam neraka. Tapi seseorang yang punya karakter Kristus tidak mungkin ada di neraka. Amin. Amin. Jangan tepuk tangan dulu sudah. Karena kalau tepuk tangan gampang, tapi ngidupinnya setengah mati. Saudara mengerti bahwa orang Kristen, sebuah gereja tidak dinilai karena berapa banyak jumlah orang yang tergabung di gereja tersebut. Gereja yang sejati dinilai berapa banyak orang yang keluar dari gereja tersebut. Saya ulang, tolong ditelaah. Sebuah gereja keberhasilannya tidak dinilai karena berapa orang yang masuk ke dalam gereja tersebut. Tapi keberhasilan sebuah gereja dinilai karena berapa banyak orang yang keluar dari gereja itu. Masalahnya sekarang banyak orang keluar karena berontak.
Banyak orang keluar karena berantem. Banyak orang sekarang cari gereja, yang Anda cari bukan gembala, yang Anda cari pengkhotbah. Kalau yang saudara cari pengkhotbah, Anda bisa pindah-pindah gereja. Sekarang yang dicari orang adalah fasilitas. Yang mengikut Yesus 3,5 tahun Yesus melayani ribuan. Yang timpang berjalan, yang bisu berkata-kata, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tapi yang diutus keluar oleh Yesus 12. Keberhasilan pelayanan Yesus bukan berapa banyak orang yang ikut dia. Keberhasilan pelayanan Yesus berapa banyak orang yang diutus. Bayangkan kepemimpinan Kristus. Nggak ada pemimpin seperti dia. Dia bangkit dari antara orang mati di dalam keadaan tubuh yang sudah dipermuliakan. Tangannya berlubang, kakinya berlubang, nggak ada darah keluar. Full of light, glory. Yesus nggak bisa mati karena dia mengalahkan maut. Bayangkan seorang yang tidak bisa mati dengan segala kuasa di tangannya. Bayangkan jika Yesus tidak pernah terangkat ke surga. Hari ini satu dunia takluk di tangannya. Tapi dia pilih pergi. Mana ada pemimpin yang penuh dengan kuasa, dengan rela dia lepaskan kekuasaan. Yang ada pemimpin dunia, Alexander the Great, Napoleon, Anda bisa belajar tentang Genghis Khan, Anda bisa belajar tentang Julius Caesar. Pemimpin-pemimpin yang paling terkemuka di dalam dunia ini, di puncak kekuasaan mereka, yang mereka coba tahan adalah kekuatan dan kekuasaan mereka, tapi bukan Yesus. Saudara pernah bayangkan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, yang perlu melihat jasadnya yang kembali hidup adalah Pontius Pilatus, Caiaphas, dan Herodes. Tapi Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada mereka. Pernah bertanya, kenapa? Dia menampakkan diri kepada murid. Dia nggak peduli sama orang yang menurut kita perlu melihat bukti bahwa orang yang mereka salibkan dan bunuh adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Tapi yang dia hampiri murid. Yang dia hampiri orang-orang yang separuh gagal, tapi dipanggil dengan namanya. Yang dijadikan sama seperti dia. Bahkan Yesus berkata, lebih baik aku pergi, karena kalau aku pergi, yang terima faedah dengan kepergianku adalah kamu. Karena Yesus tidak rela dipermuliakan jika murid-muridnya tidak dipermuliakan bersama dengan dia. Tapi kalau saudara perhatikan hidup seorang murid, tidak ada satu pun dari murid Yesus yang mati di dalam keadaan nyaman. Semuanya mati martir. Oh, seorang murid Kristus, kalau Anda betul-betul mengikut Yesus, Anda tidak dinilai karena kamu diberkati. Saya ada berita buat saudara, kalau kamu diberkati, kamu diberi oleh Tuhan, kamu ditolong oleh Tuhan, bukan karena kamu Kristen, hanya karena kamu orang, bukan tikus, bukan kucing, bukan anjing. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, kita berkata, kamu pasti kok diselamatkan. Nah sekarang banyak orang merasa, saya Kristen. Kenapa kamu Kristen? Saya Kristen karena hidup saya diberkati. Saya Kristen karena saya ditolong oleh Tuhan. No, kamu Kristen bukan karena apa yang kamu bisa terima dari Tuhan. Sebab yang menjadi ukuran orang Kristen bukan karena kamu terima sesuatu dari Tuhan. Ukuran orang Kristen adalah kamu bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan yang kamu kasih. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Anda berkata saya Kristen, kenapa kamu Kristen? Saya datang ke gereja. Anda ada di dalam rumah Tuhan, Anda di dalam rumah Bapakmu. Karena Anda menerima warisan rohani, Anda ada di dalam gereja bukan karena Tuhan yang menerima sebuah benefit. Bukan Tuhan yang terima keuntungan dengan kehadiran saudara ada di dalam gereja. Saudara ada di dalam rumah Tuhan, yang terima warisan di dalam rumah Tuhan, keuntungannya buat saudara. Kenapa saudara berdoa? Saudara, Tuhan nggak perlu Anda berdoa. Saudara berdoa supaya Anda mengenal kepada siapa Anda berdoa. Jadi kalau kita tarik baca Alkitab, kita tarik keluar berdoa, kita tarik keluar pelayanan, kita tarik keluar ada di dalam gereja. Kalau kita bertanya apakah saudara mengasihi Tuhan, ukuran apa yang kita pakai yang menjadi bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan? Seorang murid bukan karena saudara mendapatkan semuanya, karena engkau kehilangan semuanya. Itu ukuran murid. Dan saudara ada di dalam persekutuan kudus seperti ini. Setiap kali firman diberitakan, Anda sedang diperlengkapi. Bukan untuk kumpul-kumpul. Berkumpul dan kumpul itu berbeda. Berkumpul dan kumpul-kumpul berbeda. Sekarang banyak orang percaya kumpul-kumpul tapi tidak berkumpul di dalam nama Kristus.
Jika Yesus disanjung tinggi dan dihormati, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas harus manifestasi di tengah saudara. Amin. Orang banyak dikasih makan, Anda bisa baca di Yohanes pasal yang ke-6. Orang banyak perut lapar pulang kenyang. Orang banyak butuh mujizat pulang disembuhkan. Orang banyak datang dengan kebutuhan, dan mereka pulang membawa berkat tanda kutip dari Tuhan. Tapi porsi murid bukan karena kamu hanya dikenyangkan. Karena kalau saudara dan saya hanya mau perutnya dikenyangkan, saudara dan saya tidak ada bedanya dengan orang banyak. Tapi kalau saudara murid, apa yang Yesus lakukan, saudara harus bisa lakukan. Harus. Perhatikan saudara, orang banyak datang di Yohanes 6 waktu mereka lapar. 5.000 laki-laki belum menghitung perempuan dan anak-anak. Setiap perut yang datang mereka pulang dikenyangkan. Tapi kalau murid, mereka terima berkat yang terselubung. Mereka tidak hanya pergi, bahkan mereka bersama dengan Yesus dengan perut yang kenyang. Tapi kepada 12 murid diberikan 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Hanya murid yang terima mujizat, bahwa apa yang Yesus lakukan, kalau Yesus bisa kasih makan yang lapar, kalau Yesus bisa memultiplikasi apa yang ada, kalau Yesus bisa mengadakan mujizat, porsi murid bukan hanya kenyang perutnya, tapi mujizat yang Yesus lakukan, murid juga bisa lakukan. Amin. Makanya masing-masing murid dikasih 1 bakul. Anda bisa lakukan mujizat yang sama yang Yesus lakukan. Pertanyaannya, apakah kita melakukan yang Yesus lakukan? Belum. Belum. Murid bekerja, yang bagiin roti, yang bagiin ikan itu murid. Yang pontang-panting kiri kanan itu murid. Ada porsinya melayani, saudara. Ada porsinya saudara harus memberi yang terbaik. Kalau Anda perhatikan di kitab Lukas, pertama kali Yesus masuk ke Betania, dia masuk ke Betania ke rumah Marta, Maria dan Lazarus, bukan karena Maria, dia masuk karena Marta. Jadi kalau ada orang datang ke gereja lokal dan Anda tidak melayani bertahun-tahun lamanya, saudara bahkan belum ada di starting line, Anda belum ada di garis awal. Sekarang kebalik, orang datang ke gereja yang dikejar supaya bisa dipercaya. Kebalik, yang kamu kejar bukan pelayanan. Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Bukan aku tidak menyebut kamu hamba, aku tidak menyebut kamu lagi. Setiap orang yang mau jadi sahabat Tuhan harus pernah jadi hamba Tuhan. Amin. Dan yang membuat orang sahabat Tuhan, karena Yesus berkata, seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat karena segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa, aku beritahukan kepadamu. Kalau saudara dan saya dipercaya sebagai sahabat Tuhan, berarti Anda bisa menangkap pikiran dan hati Tuhan. Step awalnya adalah melayani. Yesus masuk ke rumah Marta, Maria dan Lazarus karena Marta. Yesus tertarik dan dia masuk ke rumah seseorang yang punya kerinduan hati untuk berbagi kepada orang lain. Oleh sebab itu setiap orang percaya, setiap kali Anda lahir baru, Anda akan diproses di area yang namanya kasih. Saudara nggak mungkin bisa mengasihi musuh. Standar firman adalah kasihlah musuhmu. Siapa musuhmu? Musuhmu bukan menantu, musuhmu bukan mertua, musuhmu bukan gereja lain, musuhmu bukan sesama orang di dalam gereja. Musuh saudara adalah orang yang benci sekali dengan nama Yesus dan pengen tembak saudara, bahkan pancung kepala saudara. Itu musuh. Dan menurut standar kebenaran firman, Anda diminta oleh Tuhan mengasihi musuhmu. Kalau gereja gagal mengasihi sesama orang percaya yang ditebus dengan darah yang sama, saudara tidak mungkin mengasihi orang yang benci sama saudara. 1 bulan yang lalu 70 kepala terguling di Kongo. Orang Kristen dipancung, dibabat habis di dalam gereja. Dan kepada orang-orang yang memancung 70 orang itu musuh, dan Tuhan perintahkan kasih mereka. Sedangkan bagaimana kita berlaku di dalam rumah Tuhan? Bagaimana kita berlaku kepada sesama saudara seiman? Kita mau diperlakukan kayak bos. Dan banyak orang Kristen ada dibodohi di gereja. Kalau ada seorang gembala yang gak pernah ngajarin saudara bagaimana mengusir setan, bagaimana menyembuhkan yang sakit, bagaimana menginjil dan berkhotbah, dan orang percaya hanya yang penting kamu jadi jemaat gereja saya, kamu duduk manis, kamu kasih persembahan tiap hari Minggu, yang penting kamu anggota gereja saya, mau kamu ngerti panggilanmu atau enggak, yang penting kamu anggota jemaat saya, itu Anda sedang digoblokin sama pendetamu. Setiap jawatan gembala, rasul, nabi, penginjil dan guru harus mendidik umat Tuhan supaya semuanya bisa
Berjalan seperti Yesus berjalan. Sebab 5 jawatan dan semua karunia yang lain adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, supaya Anda masuk kepada kedewasaan yang didapatkan di dalam Kristus. Itu Efesus 4 ayat 11 dan seterusnya. Oleh sebab itu saya berani katakan bahwa kesuksesan sebuah gereja bukan berapa banyak orang yang kumpul di dalam, yang diutus keluar berapa. Setiap orang percaya bawa perubahan di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam bisnismu. Anda bawa kuasa Tuhan yang tidak terbatas. That's Christianity. Itu kekristenan. Dan setiap saudara nggak bisa berkata, saya seperti ini karena istri saya seperti ini karena suami saya seperti ini karena orang di dalam gereja. Anda nggak bisa ngomong itu sama Tuhan. Tuhan nggak peduli. Sama saudara akan dimintakan oleh Tuhan pertanggungjawaban. Bagaimana Tuhan yang menjamah menyelamatkan saudara, dan saudara bertanggung jawab kepada orang itu. Yesus yang memanggil saudara. Amin. Amin. Setiap yang saudara miliki, termasuk keluargamu, termasuk uangmu, termasuk jabatanmu, termasuk gereja lokalmu, termasuk keterampilanmu, itu sarana bukan sasaran. Paulus berkata saudara adalah duta besar. Anda gak akan pernah baca, Anda gak akan pernah lihat di berita duta besar Republik Indonesia dikirim ke negara manapun. Sang duta besar bingung dia mau makan apa, tidur di mana, fasilitasnya apa. Anda gak mungkin ketemu. Sebab yang menjadi tanggung jawab kehidupan sang duta besar itu tanggung jawab negara. Tuhan Yesus berkata saudara dan saya adalah duta besar. Amin. Tanggung jawab saudara dan saya membawa nama Yesus dan kerajaan yang gak kelihatan, kerajaan yang tidak dikenal oleh dunia ini. Kemana pak kamu melangkah? Anda merepresentasikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang menjadi masa depanmu, kenyamananmu, pensiunanmu, makananmu, tempat tinggalmu, anakmu, istrimu, suamimu. Tanggung jawab Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Sebab seorang murid yang menjadi kebanggaan seorang murid, Anda rela kehilangan semua demi Yesus yang Anda ikuti. Kalau Anda barusan nonton film yang namanya Last Supper, film Last Supper memberikan sebuah emphasis atau penekanan kepada 2 tokoh. Satu namanya Petrus, satu namanya Yudas Iskariot. Kalau Anda perhatikan, Yudas Iskariot menyerahkan Yesus 1 kali, Petrus menyerahkan Yesus 3 kali sebetulnya. Tapi kenapa Yudas Iskariot kandas dan Petrus berhasil? Berarti dari 12 murid Yesus ada yang gagal? Ada. Di mata Tuhan keberhasilan bukan berarti semuanya jadi. Kalau saudara mau ukur pelayanan Yesus dari kasat mata kita, dia nggak berhasil loh saudara, menurut standar kacamata kita. Sebab yang dinilai keberhasilan oleh surga dan yang menurut kita keberhasilan seringkali sama sekali bertolak belakang. Kenapa Yudas Iskariot gagal? Karena dia bunuh diri waktu Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupnya. Petrus merendahkan hatinya dan dia nggak bunuh diri. Bahkan di tengah-tengah tempat yang paling rendah, nanti saya mau bacakan buat saudara di Yohanes 21, di situ menjadi titik awal kebangunan Petrus. Saya mau nanya, sebelum Tuhan memilih Yudas Iskariot, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Yudas Iskariot punya masalah dengan uang? Tahu. Tetap dipilih, tetap diurapi, tetap dijadiin bendahara. Karena cara mendidik Tuhan dengan cara mendidik kita berbeda. Dan pemuritan bukan kita diajarin kabur. Pemuritan bukan kita diajarin pergi. Pemuritan bukan kita diajarin lari. Pemuritan seringkali saudara dan saya diperhadapkan dengan kelemahan kita. Kita diperhadapkan dengan kekurangan kita. Kita diperhadapkan dengan setan yang menghadapi kita sampai menang. Karena pemuritan bukan kita kabur, tapi kita menang dan berhasil menaklukkan yang apa yang dahulu mengalahkan kita. Itu pemuritan. Tapi Yudas bunuh diri, but not Peter. Yang dahsyat saudara, kalau saudara murid, Anda akan baca hanya satu karakter, satu tokoh di dalam kisah perjalanan 3,5 tahun Yesus melayani, di mana Yesus berkata, Simon Petrus, iblis mau menampi kamu, tapi aku katakan kepadamu Petrus, aku berdoa untuk kamu. Orang Kristen berdoa kepada Tuhan itu biasa, tapi Tuhan yang berdoa untuk muridnya itu luar biasa. Jika saudara dan saya adalah murid, saudara dan saya bukan hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang mendoakan saudara. Amin. Pasti berhasil. Yes. Dia interested, dia mau murid yang mau jadi sama seperti dia. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Petrus menang. Petrus takut mati, Petrus takut siksaan, Petrus takut dihina, Petrus takut bahwa apa yang dialami Yesus akan dia alami. Tapi ada bukti bahwa dia menang. Tolong dibukakan buat saya terlebih dahulu Kisah Rasul pasal yang keempat.
Ada baca 30, 31, 32. Tolong ditampilkan di depan. Di Kisah Rasul pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes dua-duanya ditangkap oleh mahkamah agama. Ayat 30, 31, 32. Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka dipukulin, mereka digebukin. Mereka berkata, kami nggak bisa membungkam mulut kami untuk berkata-katakan kebenaran. Petrus yang takut mati, sekarang berani menghadap kematian. Itu pemuritan Allah Yesus. Dia menang. Dia menang. Bahkan Yohanes dan Petrus setelah dia dilepaskan, mereka berdua bersuka cita. Sebab mereka berkata, kami dianggap Tuhan layak untuk mengalami penderitaan yang sama yang dialami oleh Tuhan kita ini. Kok bisa orang berubah? Setelah Petrus dan Yohanes pulang kembali ke orang-orang kudus, di tengah-tengah aniaya, mereka bukannya kusut loh saudara. Mereka bukannya ciut loh saudara. Mereka berdoa dengan suara yang nyaring. Ini doa jemaat mula-mula. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ini esensi pelayanan. Adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat yang selanjutnya, ayat 31. Waktu mereka berdoa, maka ketika mereka sedang berdoa, goyanglah. Ini terjadi lagi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Angin yang keras bertiup di loteng atas di mana murid-murid berkumpul. Pencurahan Roh Kudus yang berikutnya terjadi di dua fase setelah Kisah Rasul pasal yang kedua. Goyang tempat di mana mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dampak dari pencurahan Roh Kudus adalah Anda punya keberanian untuk kehilangan semuanya, supaya Anda bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tolong lompat ke ayat yang berikutnya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, mereka sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini ironis nih saudara. Mereka hidup di dalam kasih, mereka bergerak di dalam kasih. Mereka mementingkan yang menjadi kebutuhan orang lain. Di ayat yang selanjutnya, mereka bertekun di bawah pengajaran para rasul-rasul, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mereka dapat favor, mereka dapat grace. Ternyata favor dan grace bukannya memperkaya diri, tapi favor and grace itu baru diberikan kepada setiap orang yang rela kehilangan segala sesuatunya demi orang lain. Dan di ayat yang selanjutnya ini nggak masuk akal, sebab kita berkata, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kok bisa? Anda lepas semua yang Anda miliki, Anda lepas kebutuhan sendiri, Anda lepas yang Anda miliki demi kepunyaan orang lain. Seharusnya kalau Anda lepas apa yang Anda miliki, Anda semakin kekurangan. Tapi Alkitab berkata, meskipun mereka melepaskan apa yang mereka miliki untuk kepentingan orang lain, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Wah! Ternyata kalau Anda mau kelimpahan, semakin Anda tahan, semakin Anda simpan, semakin kamu akan melarat. Tapi semakin kamu melepaskan, semakin Anda dan saya belajar konsep yang namanya kasih. Tidak ada satu orang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Supernatural provision terjadi. Maka saudara sadar kalau orang murid, Anda dibawa kepada cara hidup Yesus, supaya untuk Anda menghidupi realita Yesus di tengah-tengah dunia yang semakin merosot. Hidup saudara nggak semakin merosot. Di situ baru orang yang ada di dalam dunia yang membutuhkan pengharapan akan melihat kepada setiap orang percaya dan berkata, aku mau ikut kamu, sebab aku lihat Tuhan menyertai kamu. Makanya yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah realita kerajaan yang sama sekali berbeda. Saya kasih bukti satu lagi. Coba dibuka Kejadian 1:26 dan 28. Saya bersyukur bahwa persekutuan doa ini punya hati untuk jiwa-jiwa. Amin. Tapi saudara, saya mau challenge saudara, doakan yang sakit. Lepaskan yang kerasukan setan. Be filled with the Holy Spirit. Supaya setiap orang percaya ada di dalam persekutuan doa ini, Anda sungguh-sungguh berfungsi. Karena saudara dan saya cuma punya satu kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tidak bisa dilakukan di surga. Menyenangkan hati Tuhan dilakukan kapan saudara? Nah, problemnya sama Marta adalah dia kebablasan. Dia jadi marah sama Tuhan Yesus. Kenapa kamu biarkan saya kerja sendirian? Kamu kasih tahu dong sama Maria, supaya Maria tolongin saya. Kapan sih pelayanan kita kebablasan? Waktu saudara dan saya sudah mengharapkan sesuatu dari pelayanan kita. Yesus tidak pernah mengusik yang dilakukan Marta.
Sampai Marta yang komplain dan mulai menyalahkan Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya terjebak di dalam pelayanan. Waktu hati kita sudah tidak ada di tempat yang tepat, maka pelayanan kita sudah bergeser keluar dari jalur Tuhan. Di situ Yesus berkata, Marta, Marta, kamu disusahkan oleh berbagai hal, tapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Ngapain yang Maria lakukan? Dia duduk di kaki Yesus. Tapi siapa bilang Maria nggak berkorban? Anda harus baca di kitab Yohanes. Sebab yang membuka minyak narwastu dan menumpahkan minyak yang mahal, itu bukan Marta, itu Maria. Kalau hati saudara dan saya ada di tempat yang tepat, yang Anda rela berikan, yang paling mahal dalam hidup. Untuk orang Ibrani, perempuan Ibrani, mereka cuma punya satu minyak narwastu. Dan minyak itu mereka simpan sampai mereka menikah. Jadi waktu Maria memecahkan minyak narwastu dan mencuci kaki Yesus dengan minyak tersebut, yang dia korbankan adalah calon suami dan pernikahan masa depan. Yudas Iskariot ngomong kayak begini, itu pembuangan. Minyak segitu mahal bisa dikasih makan fakir miskin. Jawaban Yesus, fakir miskin akan selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. You see the balance? Saudara harus mengerti the balance. Anda harus mengerti yang menjadi hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, orang percaya, dipanggil saling mengasihi satu sama lainnya. Dan saya mau kasih tahu saudara, kalau ada kesempatan, kapan saudara, untuk Anda bisa menyenangkan hati Tuhan, now is your time. Jangan biarkan saudara hanya datang dan merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Tapi setiap orang percaya di dalam rumah Tuhan ada saling memperlengkapi, ada saling mendoakan, ada saling mendorong, ada saling mendukung, supaya setiap orang percaya akhirnya bangkit, saudara. Yes. Ada orang tanya sama saya, pendeta, kalau saya misalnya buka persekutuan sah? Setiap orang percaya membuka persekutuan sah. Tapi masalahnya tidak semua orang percaya diberikan karunia dan kemampuan memimpin dan mengembalakan. Kamu nggak bisa menjadikan sebuah beban sebagai panggilan, sebab beban dan panggilan itu berbeda. Banyak orang terbeban, tapi kalau kamu mengambil sebuah beban jadi panggilan, hidupmu terbebani. Sebab setiap panggilan disertai dengan pengurapan, bukan hanya pengurapan, tapi ada penyediaan. Amin. Orang jadi gembala bukan kan terbeban. Dan sekarang banyak gereja dibuka tapi nggak pernah dibuka oleh Tuhan. Untuk seorang bisa mengembalakan, kamu punya karunia untuk bisa mengembalakan. Kalau orang nggak punya karunia mengembalakan, bagaimana cara orang itu mengembalakan? Dimanipulasi. Anda harus mengerti. Saudara kepala rumah tangga, kamu punya bisnis, kamu punya usaha, kamu hamba Tuhan. Kalau sekarang konsep kita hamba Tuhan cuma pendeta, yang bisnismen, yang punya usaha, kamu hambanya siapa? Bukankah kamu juga hambanya Tuhan? Bedanya cuma fungsi. Sebab hamba itu bukan fungsi, hamba itu identitas. Banyak orang yang melakukan pekerjaan hamba, tapi attitude-nya kayak bos. Sebab hamba bukan fungsi, hamba itu identity. Kalau saudara tahu kamu hamba Tuhan, dimanapun dan siapapun saudara yang ditebus oleh darah Yesus, Anda bergerak dengan kuasa yang sama karena kamu hamba Tuhan. Cuma fungsi saudara dan fungsi saya berbeda, karunianya berbeda, jawatannya berbeda, kemampuannya berbeda. Tapi yang dinilai sama Tuhan bukan fungsinya. Saudara pernah paham nggak Matius 25? Orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang satu dikubur. Dan Tuhan bilang kamu hamba yang jahat. 2 jadi 4, 5 jadi 10, betul? Ya. Waktu 1 talenta yang dikubur diambil kembali oleh Tuhan Yesus, saya tanya, dikasih ke yang mana? Yang 5. Kenapa dikasih yang ke-5? Kalau mau pakai matematika, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Yang 4 tambah 1 jadi 5. Sekarang 5 jadi 10. Sekarang yang 2 jadi 4 bisa sama seperti yang 5 jadi 10. Tapi kenapa yang satu yang diambil oleh sang Tuhan dikasih yang 5 jadi 10? Di situ Tuhan jelaskan sama saya, kapasitas setiap orang berbeda. Tapi yang dinilai oleh Tuhan bukan kapasitas, yang dinilai kesetiaan. Makanya upah yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, upahnya sama. Upahnya sama karena yang dinilai kesetiaannya, tapi tetap kapasitasnya berbeda. Saudara dan saya nggak perlu ngiri sama kapasitas orang lain. Lakukan bagianmu dengan benar. Amin. Ya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita berkata berfirman. Ini perhatiin saudara. Nanti saya janji saya bakal nyampe ke Yohanes 21. Nggak tahu kayak kapan saya bisa nyampe ke situ.
Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berapa? Gambar. Berapa manusia? Satu manusia. One. Allah menciptakan satu orang, manusia. Setiap orang percaya yang lahir baru, Anda direstorasikan kepada identitas Tuhan. Oleh sebab itu Anda harus mengerti bahwa kekristenan saudara tidak ditentukan karena orang lain. Kalau kekristenan saudara ditentukan oleh orang lain, berarti kamu nggak pernah dibangun di atas Yesus. Kamu dibangun di atas hamba Tuhan, kamu dibangun di atas pelayanan, kamu dibangun di atas sinode, kamu dibangun di atas perkumpulan. Orang lain bisa kandas, tapi imanmu di dalam Kristus nggak pernah bisa kandas. Saya nggak bisa ngerti kalau orang karena kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama gereja, tapi Anda bisa marahnya sama Tuhan. Orang yang salah, kenapa Anda salahinnya Tuhan? Baiklah kita menjadikan manusia. Wow. Lucu. Tuhan berkata baiklah kita. The fullness of God. Konsep keluarga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini fungsi keluarga. Bapa ada, anak ada. Siapa Roh Kudus? Penghibur, pengajar, penasehat. Ini fungsi ibu. Setiap orang percaya yang lahir baru di dalam Kristus, Anda bisa datang dari keluarga yang paling berantakan, tapi yang pertama direstorasikan kepada setiap orang yang lahir baru. Itu konsep keluarga. Kamu diterima, kamu dikasih, kamu dilayakkan. Yesus menciptakan manusia di dalam kesempurnaan sebuah keluarga. Amen. Tapi kalimat yang berikutnya, nggak usah lompat ke ayat yang berikutnya, hanya kalimat yang berikutnya. Ini menarik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, bukan supaya dia. Saudara harus mengerti, kalau Anda mau diberkati, kalau Anda mau hidup di dalam seluruh perkenanan Tuhan, Anda tidak bisa tidak mengasihi orang. Jadi hukum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu bukan perjanjian baru, itu perjanjian lama. Lompat ayat 28. Di sini saudara akan temukan kata diberkati pertama kali dilontarkan oleh mulut Tuhan. Maka Allah memberkati mereka. Prinsip berkat selalu dilempar antara hubungan manusia dengan manusia. Kalau saudara mengerti memprioritaskan orang lain, kalau Anda mengerti konsep memberkati, then you will be blessed. Karena konsep berkat tidak pernah dicari, berkat tidak pernah dikejar, bahkan berkat tidak pernah diminta, berkat selalu dipercayakan. Sebelum Tuhan ngomong kepada Adam tentang destiny manusia, berkat dikirim dulu. Amin. Ya. Makanya manusia diciptakan di hari yang keberapa? 6. Makanannya diberi, tempat tinggalnya diberi, bahkan pekerjaannya diberi. Baru manusia ini diciptakan. Ya. Kalau Anda mengerti siapa kamu di dalam Tuhan, berkat tidak perlu kamu minta, berkat tidak perlu kamu kejar. Yes. Sebab berkat selalu disertai dengan tanggung jawab. Amin. Orang percaya yang menduduki tanggung jawabnya, berkat Tuhan pasti menyertai saudara. Amin. Makanya yang dahsyat Mazmur 133 yang ketiga, kalau saya dibuka, berkata, maka Allah akan memerintahkan berkat. Yes. Amin. Saudara dan saya harus hidup di bawah berkat yang diperintahkan. Kalau berkat diperintah, Anda bisa ada di tempat yang paling apes sekalipun, tapi perkenanan Tuhan tidak pernah luput dari saudara. Amin. Allah memerintahkan berkat. Kalau saudara lihat di ayat ke-28 ini, saya bisa kupas dengan beberapa sisi. Dan saudara dan saya bisa melihat bahwa semua konsep perjanjian baru di dalam Kristus ada di sini. Yang pertama dikatakan beranak cucu. Di bahasa Inggrisnya sangat jelas, be fruitful. Yohanes 15 berkata, Tuhan mau kamu berbuah, bukan hanya berbuah banyak, tapi berbuah sangat banyak. Kalau saudara tidak mengasihi orang, Anda tidak bisa berbuah sebagai orang percaya. Yes. Ini pentingnya komunitas gereja lokal, tapi bukan dengan konsep hanya sebagian yang melayani. Anda duduk diam nggak ngapa-ngapain, nggak ada ceritanya. Anda diminta untuk multiply. Anda menghasilkan orang-orang yang sama seperti saudara, karena Anda mirip Kristus, termasuk punya anak. Kenapa ada seringkali orang meminta sesuatu tidak diberikan oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan. Daripada kamu dikasih nggak bisa tanggung jawab, mendingan nggak dikasih. Karena kalau kamu dikasih nggak bisa tanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab. Dan yang menjadi upah dari ketidakadanya tanggung jawab itu sakit dan berat.
daripada kamu ngerengek dikasih malah kamu celaka, lebih baik kamu nggak dikasih. Amin. Jadi yang harus diperlebar adalah kapasitas kita untuk bisa dipercaya. Amin. Latihannya di mana? Orang percaya. Baru Anda bisa praktek. Karena Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada padamu. Tuhan tidak pernah memulai dengan apa yang tidak ada padamu. Dan ketika dikatakan penuhilah bumi, Habakuk berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi ini seperti air memenuhi samudra raya. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan di dalam setiap zaman supaya dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Nomor 4, taklukkan itu. Saudara dan saya harus mengerti bahwa musuh terbesar pemuritan bukan setan. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, 40 hari dia di padang gurun, betul ya? Yang mencobai dia siapa? Setan. Sebelum dia menyelesaikan tugasnya yang paling utama, yaitu mati di atas kayu salib, dia harus masuk sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Siapa yang dia temui di Taman Getsemani? Bukan setan, dirinya sendiri. Musuh terbesar saudara bukan setan, tapi dirimu sendiri. Kenapa saudara dan saya dilatih untuk mengasihi? Karena untuk menaklukkan diri sendiri butuh orang lain. Kalau saudara dan saya nggak menaklukkan daging, maka kita akan mulai mencoba menaklukkan orang lain. Makanya doa bukan merubah Tuhan, saudara. Doa diperuntukkan untuk merubah yang berdoa. Sekarang kita cuma taunya kalau doa itu minta. Enggak. Doa itu communication, dikenal dan mengenal. Meminta hanya salah satu bagian kecil dari berdoa. Doa bukan merubah Tuhan, doa merubah yang berdoa. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia tidak mencoba memelintir tangan Bapa supaya mengakomodasi kehendaknya. Tapi waktu Yesus berkumpul di Taman Getsemani karena dia berdoa, dia sedang mengakomodasi dirinya supaya cocok dengan kehendak Bapa. Amin. Itu doa. Doa bukan manipulasi Tuhan. Doa itu penyelarasan diri, penyelarasan hidup. Lalu Tuhan berkata, berkuasa, kehendak Yesus, setiap orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Tapi saudara dan saya nggak bisa memerintah bersama dengan Yesus kalau kita gagal di dalam satu kehidupan yang Tuhan percayakan kita di bumi. Malam hari ini saya mau challenge saudara, sudahkah engkau hidupi panggilan? Dan kalau kau mengasihi Yesus, apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan? Gak bisa jawab setelah mati. Saya tutup di sini, Yohanes 21 ayat 15. Mohon maaf ya saudara, khotbah saya kok kayaknya serem. Bagus. Tapi saya berdoa karena saudara nggak pernah diperuntukkan Tuhan menyesali hidup. Amin. Enggak. Amin. Siapapun kan, apapun keadaan, apapun kondisimu, saudara bisa menghidupi kehidupan yang berkemenangan. Amin. Asal kamu mulai hidupin siapa kamu di dalam Kristus. Amin. Amin. Petrus babak belur. Dia berani lompat keluar dari perahu. Dia datang ke Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, lihat pertanyaan Yesus bukan gini, Simon, yang lagi butuh Simon, yang imannya barusan kandas Simon. Ini orang udah belarakan saudara. Dia merasa gagal. Dia balik ke masa lalu. Kalau orang balik ke masa lalu, biasanya depresi berat. Udah balik ke masa lalu, coba mancing ikan sepanjang malam, gagal. Bukan hanya kembali ke masa lalu, dia kembali ke tabiat, dia kembali ke suksesan, dia kembali kepada keterampilan, dia kembali kepada pengalamannya, gagal juga.
Posisinya Petrus 0. Makanya saya katakan titik 0 selalu bukan berarti kamu mati loh. Seringkali titik 0 adalah titik awal Tuhan berkarya dalam hidup. Kalau kamu izinin Tuhan masuk. Petrus yang lagi di titik 0, pertanyaan Yesus bukan kayak begini. Simon anak Yohanes, apakah engkau tahu bahwa aku mengasihi kamu? Enggak loh. Udah tahu lagi berantakan, yang ditanya satu, do you love me? Bayangkan nggak kalau saudara dan saudara Kristen bertahun-tahun masih bertanya apakah Tuhan mengasihi saya? Kamu ngalamin pergumulan, kamu tanya apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Kamu nggak dapat yang kamu mau, Anda bertanya apakah Tuhan masih memperdulikan saya? Murid nggak peduli lagi, mau doa gua dijawab ke? Nggak dijawab ke? Mau saya nggak terima satupun dari Tuhan, no problem. Karena pengabdian saya kepada Yesus bukan karena saya bisa terima sesuatu dari Tuhan. Pengabdian saya kepada Yesus karena saya rela memberi segala-galanya untuk Kristus ini. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. Di bahasa Inggris lebih jelas, feed my lamb. Setiap kali orang lahir baru, Anda itu seperti domba kecil yang dikasih makan nilai-nilai dan asas pokok. Makanya Paulus berkata, kalau dipantau dari sudut waktu, kamu seharusnya bisa makan makanan keras. Tapi kenapa kamu minumnya susu terus? Ini ada tahapan nih saudara. Petrus lagi ngajarin. Dari mana saya tahu ini apa yang ditanya ke Petrus, ini akan dialami Petrus karena dia harus kuatin orang yang lain. Sebab waktu Tuhan berkata kepada Simon anak Yohanes, Petrus, iblis mau menampi kamu, tapi aku sudah berdoa buat kamu. Waktu kamu sudah sadar kembali, kuatkan saudara-saudaramu. Kenapa saudara harus kuat mengiringi Yesus? Karena bukan untuk kamu. Lewat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu, ada orang lain yang menantikan jamahan Tuhan. Lewat pekerjaan Tuhan, lewat hidupmu. Sebab setiap mujizat yang Anda terima, setiap berkat yang dipercayakan, bukan buat kamu kok. Ini buat orang lain. Itu prinsip dan konsep kerajaan. Setiap kali kamu keluar, dia tambah. Kamu keluar, dia tambah. Dan momen Anda isi buat diri sendiri, tangan Tuhan berhenti bekerja atas hidup. Yang dia perkenalkan prinsip, pola. Nah, ayat yang selanjutnya 16. Kedua kali ditanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan. Di bahasa Inggrisnya tend. Kamu jaga, rawat, perlengkapi, kasih makan, bangkitkan, kuatin, kasih senjata. Setiap orang percaya yang sudah belajar asas-asas pokok kebenaran, Anda harus masuk di dalam kegerakan Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda cari gereja, Anda masuk di persekutuan doa, jangan tanyanya apa yang saya bisa dapat dari gereja ini. Jangan tanyanya apa yang persekutuan doa ini bisa kasih buat saya. Yang harus ditanya, apa yang saya bisa kontribusikan. Saudara nggak akan ada di gerejamu selama-lamanya. Saudara nggak akan ada di persekutuan doa ini selama-lamanya. Selama Anda di persekutuan doa ini, selama Anda di gerejamu, Anda harus dapat bekal supaya kamu pergi. Sebab sekali lagi, keberhasilan sebuah kumpulan orang percaya bukan berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar, dan siapa yang keluar. Baru yang ketiga, ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, ini bukti loh. Saudara dan saya seringkali di dalam perjalanan iman, kita berkata kepada Tuhan, I love you, I love you, I love you. Ternyata di mata Tuhan, kita belum mengasihi dia. Dan bisa terima. Karena kalau Yesus puas dengan kasih kita, nggak bisa kita yang ngomong.
Harus puas ya Tuhan. Kan I love you. Mau nggak mau, you have to say ya bahwa aku mengasihi engkau. Nggak bisa. Jadi Yesus ini dengan lembut lagi ngomong sama Petrus. Kamu belum mengasihi aku, Petrus. Kasihmu akan diuji sampai ke tahap yang terakhir. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang di bahasa Inggrisnya, feed my sheep, bukan feed my lamb. Kamu kasih makan domba besar. Apa sih makanan yang saudara dan saya harus terima? Apa sih yang menjadi akhir dari hidup saudara dan saya? Mau tahu jawabannya? Ayat yang berikutnya. Ini. Ada kata muda dan tua. Ada kata kanak-kanak dan dewasa. Waktu orang masih bayi rohani, kita ikat pinggang sendiri. Kita pergi dan berjalan kemana saja kita mau. Tapi orang yang dewasa, kamu mengulurkan tangan. Kamu diikat dan kamu dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. This is Christianity. Sampai saudara dan saya masing-masing bisa berkata, bukan kehendakku, kehendakku. Saudara dan saya harus naik ke atas sana. Karena barang siapa mau menjadi serupa dengan kebangkitan Kristus, kamu harus jadi sama dengan penderitaan dan kematian Kristus. Apa sih yang menjadi kebanggaan seorang murid? Mati. Seperti Yesus. Kita baru bisa ngomong seperti Paulus Galatia 2:20, bahwa hidup yang aku hidupi bukan aku lagi, tapi Kristus. Oh saudara, tapi Petrus yang keluar dari keadaan ini, bahkan bayangannya menyembuhkan yang sakit. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi berjalan kuasa yang tidak terbatas dibawa oleh sang pecundang yang kaya. Sejarah mencatat Petrus mati di salib, tapi dia berkata, aku gak layak untuk disalib seperti kekasih jiwa. Orang yang takut mati itu pemenang. Saya mengajak saudara dan saya, siapapun engkau, berapapun umurmu, kita cuma punya satu kesempatan. Menjadi seperti Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita dikasihi Tuhan, ukurannya bukan apa yang kita bisa terima dari Tuhan, tapi apa yang kita bisa persembahkan di atas Allah. Jika selalu ada korban, pasti ada api. Bagian Tuhan adalah mendatangkan api. Saudara dan saya nggak bisa datangin api. Tapi bagian saudara dan saya adalah taruh korban di atas altar. Makanya Paulus berkata, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Kamu jangan jadi sama seperti dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kiranya memasuki masa Paskah ini, kita tidak bertanya apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya, tapi mari kita tanya masing-masing, apa yang kita mau berikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mari berdiri semua dalam berdiri. Tundukkan kepala saudara. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah memulai dengan apa yang tidak ada padamu. Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada saudara itu cukup. Kalau hari ini engkau mau taruh di atas korban, engkau mau taruh di atas altar, dan saya berdoa kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan turun. Kisah Rasul 4 berkata bahwa waktu Roh Kudus turun atas semua orang, bukan hanya rasul-rasul, semua orang.
Mereka melakukan perkara yang ajaib. Mereka jadi saksi. Kapasitas saudara bisa berbeda dengan orang lain. Amin. Tapi penilaian Tuhan bukan kapasitasmu, tapi penilaian Tuhan adalah kesetiaan. Bisakah kita didapati setia? Supaya kita mendengar waktu kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala saudara, ambil beberapa detik ke depan dan persembahkan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, urapi aku, jadikan aku seperti yang Tuhan kehendaki. Katakan sama Tuhan, mulai hari ini aku mau melangkah Tuhan, jadi berkat di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku, di dalam bisnisku, di dalam gereja lokalku, di dalam persekutuanku, supaya orang lain bisa mengenal siapa Yesus melalui aku. Kalau hari ini mungkin seringkali kita mengecilkan diri kita sendiri, kita selalu membandingkan diri kita kepada orang lain. Mari masuk dalam pertobatan kita, lepasin itu. Jangan kecilkan dan remehkan apa yang Tuhan mau pakai jadi alatnya. Jangan kecilkan dan remehkan apa yang menjadi alat Tuhan. Jangan seperti Andreas yang meremehkan 5 roti dan 2 ikan. Sebab 5 roti dan 2 ikan yang sama yang diremehkan oleh Andreas adalah 5 roti dan 2 ikan yang sama yang Tuhan pakai memberi makan ribuan orang. Kalau seringkali kau meremehkan dirimu sendiri, kau remehkan suami, kau remehkan istri, kau remehkan dirimu, kau remehkan keluargamu, hari ini bertobat. Tapi katakan terima kasih dengan semua yang Tuhan kau sudah percayakan kepadaku. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Semua saya merasakan ada beberapa hati yang sudah mulai dingin, yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan orang percaya. Hari ini hapus kekecewaan itu Tuhan. Berikan kepada kami semangat yang baru, sebab yang kami lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ajar kami memandang hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami memandang hanya kepadamu. Ampuni kami kalau seringkali kami seperti Martha. Kami kecewa karena kami nggak menerima yang menjadi pujian orang, kami nggak menerima yang menjadi topangan orang, kami nggak menerima apa yang kami harapkan dari orang lain. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa, kami mau melakukan segala sesuatunya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. In the name of Jesus, aku berdoa saat ini, buka hatimu saudara, buka hatimu saudara, persembahkan seluruh hidupmu di dalam nama Yesus. Aku berdoa yang merasa insignifikan, yang merasa tidak memiliki apa-apa, hari ini kami mengerti bahwa Tuhan telah menetapkan setiap kami dan Engkau telah memilih setiap kami. Kami ada di masa yang seperti ini, kami hidup di tahun ini, kami ada untuk waktu yang seperti ini sebab Tuhan yang telah menempatkan dan menetapkan setiap kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami yang ada di persekutuan doa ini akan bukan hanya berbuah, tapi berbuah sangat banyak, bahkan berbuah sangat lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Aku berdoa hembusan nafas Roh Kudus turun atas tempat ini Tuhan. Orang-orang yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan, orang-orang mengalami perjumpaan, pemulihan terjadi di rumah tangga lepas rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak yang retak akan dibangun kembali di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, orang yang patah semangatnya akan kembali menemukan jati dirinya. Orang yang patah semangatnya akan direstorasikan kembali kepada identitasnya. Terima kasih bahwa rumah ini akan dikenal sebagai rumah kesembuhan,